Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Muslimin, muslimat, muqimis salah, hamba Allah, jamaah salat subuh, Masjid Jami' yang mulia. Selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan, dan juga kesadaran, sehingga semua aktivitas ibadah yang Allah perintahkan kepada kita sudah tidak menjadi suatu paksaan, bahkan terbalik menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan untuk kita beribadah kepada Allah karena memang kitalah yang membutuhkan Allah. Dan kita sadar bahwa Allah sama sekali Sallallahu Alaihi Wasallam kita sampaikan sanjungan kita melalui salat wa salama yang senantiasa menyayangi kita umatnya, mendambakan kita hidup dalam keadaan bahagia fid dunya wal akhirah. Tunggu-tunggu guru-guru kami jamaah salat subuh yang mulia. Subuh ini kita membahas apa yang sudah kita lakukan secara yaumiyah, secara keseharian kita. Yaitu kita mendengarkan suara azan yang tersusun secara sistematis. Diawali dari mengagungkan Allah dengan bacaan Allahu Akbar. Dan itu dibaca 2 kali. Allahu Akbar didabelkan bacaannya. Sementara nanti pada qamat hanya dibaca sekali. Allahu Akbar, tidak diulangi. Yang kedua diiringi dengan tasyahud. Artinya asyhadu an la ilaha illallah. Sebagai pengakuan kita kepada Allah. Diiringi pula dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Komitmen kita untuk menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu adalah utusan Allah dan uswatun hasanah bagi kita. Mulai dari kalimat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang dibaca secara 2 kali itu semuanya berbentuk komitmen. Ini semuanya berbentuk pengakuan dan bukan perbuatan. Allahu Akbar, itu bukan perbuatan, tapi ketauhidan, pengetahuan, sesuatu yang sifatnya pengakuan dari kita. Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah juga bukan perbuatan, tapi itu adalah tauhid kita. Pengakuan kita, komitmen kita, akidah kita, bentuk semuanya dalam yang sifatnya jazam, yang benar-benar itu tertancap di dalam hati kita. Tidak ada perbuatan di sana. Karena wataikun Allahu Akbar itu bahkan belum kita salat, masih mendengarkan. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah, belum kita salat, masih mendengarkan juga. Tambah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun belum kita salat karena masih mendengarkan. Ini menunjukkan bahwa perbuatan mendengarkan itu diawali sebelum perbuatan. Maka perbuatan kita diawali setelah mendengarkan. Sudah paham, sudah tahu, sudah ada keyakinan, sudah sadar, baru perintah hayya 'alas shalah. Marilah kita salat, ayo salat. Diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan. Ini sudah bersifat fi'liyah, sudah bersifat aktivitas. Kalau yang tadi bersifat komitmen dan akidah, berarti sesuatu itu harus diiringi teori pemahaman dengan praktek dalam kenyataan. Sengaja Allah mengawali sesuatu itu dengan pemahaman. Kemudian diiringi dengan hayya 'alas shalah perbuatan. Hana geyu laju gerbak-gerbuk ya sembayang. Kadang dah tupu dan sembayang. Kadang muntah tu so dan sembayang.
Jadi diawali dulu dari akidahnya yang benar, dari teorinya yang benar. Ibu-ibu kalau membuat kue, baca dulu resep, pahami dulu resep, kamu faham resep, baru gemaduk, baru gemagun. Jangan sampai nanti apa yang dia masak tidak sesuai dengan teori. Bang nak pegak bolu, watak gerung kadug hok, salah teori. Maka memahami teori itu lebih dahulu daripada melakukan sesuatu. Maka Allah menyuruh kita salat itu setelah dipahamkan kepada kita akidah, memperkenalkan Allah, memperkenalkan Rasulnya, dan memahami betul Allah Maha Besar. Dan perintah salat ini perintah dari yang Maha Besar. Panggilan ini adalah panggilan dari yang Maha Besar. Sesuatu yang sangat penting dipahami, dituruti, diresponsibility itu adalah dari yang Maha Besar. Maka kadang-kadang menjadi teori yang kontradiktif dan bertolak belakang. Sudah azan dilakukan, dikumandangkan, masih kita melanjutkan rapat, tak kenlom. Yang penting tak. Tentang yang azannya hanya penting. Kita berlanjut bercuti rapat, berhenti dulu, tidak lakukan salat berjamaah. Rapat penting, yo. Padahal rapat kesimpulan pitan penting, padahal yang dipanggil oleh Allah jauh lebih penting. Maka mengabaikan seruan azan itu sama dengan menganggap bahwa ada yang lebih penting selain dari yang Allah panggil. Ada yang lebih besar selain daripada panggilan yang Maha Besar. Dan ini adalah pelecehan seksual secara sikap. Ama Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Setelah Allah memahamkan kepada kita akan teori-teori akidah, barulah Allah mengajak kita hayya 'alas shalah. Maka marilah kita menunaikan salat, hayya 'alal falah. Marilah kita mencari kemenangan. Jadi tidak ada kemenangan dengan cara mengabaikan salat. Semua kita ingin sukses tapi tidak ingin menegakkan salat. Semua kita ingin hebat tapi tidak ingin menunaikan salat. Semua kita ingin menang. Hayya 'alas shalah, mari kita kepada kemenangan. Padahal sebelum Allah mengajak kita mencari kemenangan, sudah duluan Allah serukan tunaikan salat. Seolah dibalik kalimat, mau sukses, ya salatmu harus sukses. Mau menang, ya suksesmu, salatmu harus sukses. Mau hebat, salatmu mau sukses. Pahami kalimat itu beriringan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Falah adalah bentuk kemenangan dari segala aspek. Falah adalah bentuk kesuksesan dari segala dimensi. Maka semua kita yang ingin sukses dalam segala hal, dahulukan dan prioritaskan sukses di dalam beribadah, terutama menunaikan ibadah salat yang menjadi rutinitas, tidak lagi kita rasakan sebagai satu kewajiban bahkan, tapi malah naik kelas, merupakan satu kebutuhan. Seolah kalau orang bertanya, kenapa Anda salat? Kita tidak hanya menjawab, itu kan kewajiban. Harus dapat buatnya kewajiban. Kan baik dapat buat kewajiban. Itu masih jawaban biasa-biasa saja. Belum ada nilai plus di sana. Di samping itu adalah kewajiban, satu kebutuhan. Rasanya belum puas tidur malam sebelum salat Isya. Rasanya tidak puas melanjutkan tidur subuh sebelum bangun subuh. Ini sudah merupakan satu kebutuhan. Baik kebutuhan itu secara agama karena itu adalah perintah yang wajib, maupun kebutuhan itu merupakan kailake li tubuh bahasa Aceh. Ilake li tubuh. Lagi orang kaji kebutuhan bak murko, menghit-hit babah. Yang duk pegah lau hana pah lau babah. Hana kenang rukok lom, tapi hana kenang sembayang pah katnya. Maka kita mesti menjadikan sesuatu itu sebagai kebutuhan. Akan ada penolakan dari tubuh kita sebelum melaksanakan satu kewajiban yang Allah perintahkan itu menjadikan sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita.
Hamba Allah yang berbahagia. Kita ingin melihat dari segi mekanisme azan itu yang diatur oleh Allah di dalam agama, diatur oleh Rasulnya di dalam agama. Kenapa azan itu mesti dengan suara keras? Karena suara keras maka harus dilakukan oleh orang yang keras suara. Keras suara ini ada pada laki-laki. Maka azan tidak boleh dikumandangkan oleh perempuan. Karena perempuan tidak diinginkan suaranya itu keras. Urineng hana gegalak dalam agama, su gekreh, ulam kresu, hana geinginkanlah agama. Biarlah perempuan itu suaranya rendah, suaranya lembut. Man azan kan perlu suara bekreh, berayu. Karena suara azan mesti besar, berdengung jauh, frekuensinya jauh. Maka itu menjadi urusannya laki-laki. Maka biarkan laki-laki itu bersuaranya ya agak besar. Uragam rayu tu, ya memang tikabak pun dua droi. Maka uragam yang riu azan. Lihat hukum talbiyah pada ibadah haji. Laki-laki sunat bersuara dengan jihar yang keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Kalanya bahurusan uragam. Perempuan rendah saja suaranya. Walaupun hari ini mungkin kita tidak tahu. Kakreh bangke yang balikut. Karayuk surina buat talbiyah dengan suragam. Biarkan ibu-ibu tu talbiyahnya me-em-em. Biarkan saja. Namanya juga ibu-ibu. Tapi uragam musumara. Nyok kembali. Urinang sumara talbiyah. Uragam kam em-em. Hal ini terjadi kebalikan dengan teori yang sudah ditetapkan di dalam agama. Kemudian dalam azan itu kenapa diulang 2 kali? Marrataini, 2 ulang. Dan apa fungsi pengulangan? Kenapa mesti diulang? Seolah menyohana merasa alam tak dengar 3, ulang 3 terus. Dan dalam bahasa agama disebut dengan taukid. Artinya penguatan informasi. Taukid bahasa nahu. Kenapa ada taukid? Supaya menguatkan kembali apa yang sudah disampaikan. Ketika disampaikan hayya 'alas shalah, itu baru sekali. Mungkin ada yang kurang dengar. Mungkin ada yang pura-pura tidak dengar. Mungkin ada yang alergi mendengar. Gulang 3 trut hayya 'alas shalah. Hai puh hanan dengar. Hai laganya ngene pegah. Kekali long hanan dengar. Itu artinya perhatian plus. Diulangi lagi, gehoi 3 trut. Menunjukkan bahwa panggilan yang pertama diperkuat kembali dengan taukid pada kalimat yang diulang persis sama dengan kalimat yang kedua. Ini menunjukkan panggilan serius. Ini menunjukkan panggilan yang penuh dengan perhatian dan attention please. Perhatian yang betul-betul mesti fokus. Karena geulang dari 2 geulang. Jangan sampai kita kelewatan. Dan untuk menguatkan suaranya. Dijangkau oleh orang-orang yang jauh dengan masjid sumber suara. Maka sunat bagi yang mengumandangkan azan itu. Dalam hukum fiqih azan. Yang payah meninggikan suara. Payah menjangkaukan suara dengan yang lebih jauh. Menurut jamun, cara jamun galomna mikrofon. Di gebang pi beo su dalam masjid berapa radius cuman. Maka cara gepraya su ya muazzin itu naik ke atas ke haura. Istilahnya watu becut. Para putih lantai 2 supaya suaranya itu lebih merambat lebih jauh sesuai dengan teori ilmu fisika. Suara makin tinggi, makin merambat jauh. Maka cara peraya su bak jamun yuh galom namik adalah yang bersuara itu naik ke atas haura dan dia bersuara Allahu Akbar terpancar jauh karena suaranya sudah tinggi. Maka suara menyelebih jauh, maka pumanyang. Maka mik-miknya kan kepuduk manyang aja. Makin manyang kepuduk, makin jauh. Karena itu teori dalam ilmu elektronik. Maka suara itu ada frekuensi, ada F1, F2
Yang tanya mbak urang RRI karena lung kan pegawai RRI. Tunggu-tunggu yang berbahagia. Yang kedua, diulang lagi pada hayya 'alal falah juga 2 kali. Seolah Allah ingin membangunkan kita. Apa Anda tidak mau menang ya? Apa Anda tidak mau sukses ya? Saya ulang lagi ya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Diulang lagi 2 kali. Dan dengan suara yang lebih keras. Menunjukkan bahwa azan itu adalah sebuah perhatian yang sangat serius dan tidak boleh diabaikan. Tidak boleh dibelakangkan. Tidak boleh untuk dikesampingkan. Karena ini adalah benar-benar seruan password kemenangan umat Islam. Password kejayaan umat Islam. Dimanapun azan berkumandang itu adalah satu fokus perhatian bagi kita umat Islam. Hatta muadzinnya mesti dipilih orang-orang yang keras suara. Mesti dipilih orang yang keras suara. Bukan orang yang bagus suara. Tapi orang yang keras suara. Tambah bagus, tambah hayu joju. Tapi kalau ada 2 orang, misalnya ada 2 orang, ingin diproyeksikan, dibandingkan. Mana bagus muadzin itu orang yang bagus suara rendah, dengan orang yang tidak bagus suara tinggi. Dipilih orang yang tidak bagus suara, tapi tinggi suara. Rayuk tu. Karena yang dibutuhkan adalah suara yang keras. Mana bagus muadzin yang keras suara bagus, dengan muadzin yang keras suara tidak bagus. Ya mesti pilih yang keras suara lagi bagus. Karena itu bertambah 2 nilai, bertambah 2 poin. Yang jangan dipilih muadzin yang suara bagus, rendah, tapi suaranya tidak keras. Di sini tidak membutuhkan bagus suara saja, tapi keras suara. Kenapa Nabi menunjuk Bilal bin Rabah menjadi juru azan, padahal banyak juga orang-orang yang lain. Karena pada Bilal bin Rabah itu ada 2 hal yang sangat plus pada beliau, yaitu suaranya bagus dan juga suaranya keras. Sehingga azan itu tersampaikan informasinya. Untuk kita hidup di zaman digital, di zaman modern, di zaman elektronik, di zaman teknologi, maka muadzinnya sudah tidak diperlukan naik ke atas. Kenapa ya muadzinnya di habak lantai 2? Karena sudah diwakili, sudah digantikan dengan keberadaan elektronik. Mik mentang tapi urazan bahinoyup. Punya jamun urazan pe gede watu, karena memang tidak ada corong mikrofon yang memancarkan frekuensi suara yang lebih jauh. Berarti sangat seriuslah pelaksanaan azan itu sangat serius di dalam agama Islam. Maka sungguh tidak mendapatkan kesuksesan bagi orang-orang yang tidak pupe azan, orang-orang yang tidak care azan, orang-orang yang tidak peduli azan, orang-orang yang masih menganggapkan remeh suara azan, orang-orang yang masih menganggapkan tidak penting panggilan azan, masih ada penting yang lain yang ia pentingkan, maka seolah Allah mengatakan, "Hanapu harap sukses." Ketika perintahnya tidak kita lakukan secara sukses, bagaimana mungkin kita ingin mengharapkan sukses pada jalan yang lain? Justru Allah memanggil kita hanya dengan kalimat hayya 'alas shalah, karena di sana adalah menimbulkan kesadaran sukses di tempat yang lain. Semua aktivitas kita sebenarnya merupakan fotokopi, manifestasi dan duplikasi dari apa yang kita lakukan di dalam salat. Kita senang hidup disiplin, itu sudah diajarkan kita di dalam salat, karena salat disiplin. Kita senang ingin membagi waktu, dalam salat sudah diajarkan. Kita bagi waktu, tidak hanya waktu untuk membaca dalam salat, tapi ada waktu untuk bergerak. Saat kita Fatihah itu membaca, saat kita rukuk itu bergerak. Tidak hanya kita diajarkan untuk bekerja sendiri-sendiri, privat-privat, tapi salat itu mengajarkan kita bekerja sama, melakukan teamwork, kerja yang bagus secara berbarengan, secara bersamaan.
Allah menjadikan salat dalam forum salat berjamaah itu adalah duplikasi kita bekerja sama. Sementara dari makna-makna yang lain juga diambil dari salat sebenarnya. Cuman kadang kita tidak menyadari teori-teori agama itu diambil dalam teori-teori saintifik umum. Kadang-kadang kita kagum dengan pengetahuan umum, melupakan apa yang ada di dalam ajaran agama kita sendiri. Kalau saja kita misalnya dari segi umum ingin menerjemahkan apa itu organisasi, apa itu manajemen, apa itu ini, apa itu, kan semuanya ada di dalam salat. Misalnya dari pemahaman organisasi adalah kumpulan orang-orang yang ingin melakukan sesuatu dengan tujuan yang sama, maka organisasi. Partai ingin mendapatkan tujuan yang sama, partai lain juga tujuannya sama. Maka di dalam salat apanya yang tidak sama? Kan semuanya sama juga. Dari sinilah sebenarnya orang-orang belajar berorganisasi. Dengan ibadah salat kita sama-sama persis. Malah dalam satu organisasi itu orangnya sama, tujuannya belum tentu sama. Walaupun arti organisasi adalah satu kumpulan manusia untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi hanya sama sih. Hanya sama sih. Pemana sama? Bean ngenggop, sampai kena rokoh kaki. Bukan sama tujuan. Sama-sama dia partai A, sama-sama kau hakingan. Sama-sama dia partai B, sama-sama kau hakingan. Berarti hanya sama sih tujuan. Tapi dalam salat itu dijamin. Miona si miliar persen, kan 100%. Seandainya ada istilah persen lebih 100. Semuanya kita punya tujuan yang sama. Dan jika ada di antara kita memiliki tujuan yang tidak sama, maka dia berada di dalam arena ibadah. Yang sekarang tubik julang arena ibadah. Ujit awal tahan niat sembahyang jamaah, bersuut, mengajak ke calon imam syi. Yang kai luar arena. Tapi ketika hadir di sini tujuan yang sama, yang kita sembah Allah, sama semua. Bohdang itu, bohdang likut, ya sama. Bohdang samping, ya sama. Bohurinang atau ragam sama. Yang kita sembah adalah Allah. Kemudian yang kita baca juga dengan bacaan yang sama. Al-Fatihah semua, bacaan wajibnya pada saat berdiri. Gerakannya juga sama. Jadi sebenarnya, kalau kita ingin sukses dalam segala hal di luar salat, potretnya, mesinnya, patronnya, acuannya, blueprintnya, inilah salat. Lalu kita fotokopi di dalam aktivitas yang lain, maka jadilah orang-orang yang sukses. Maka Allah memanggil salatlah dulu, sukseskan salatmu, baru kamu akan melihat sukses di tempat yang lain. Ajaklah orang-orang salat supaya sukses, baru kemudian di tempat yang lain kita akan merasakan kesuksesan. Jangan abaikan seruan salat lalu mengharapkan kesuksesan di tempat yang lain. Tapi hiraukan perintah Allah, yang lain akan mengiringi kesuksesan. Karena potret salat adalah potret yang merupakan simbolik bagi umat Islam untuk mengharapkan kesuksesan. Baik itu sukses hablum minallah atau sukses hablum minannas yang kita lakukan secara berjamaah pada waktu yang bersamaan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat mauizah singkat bagi saya dan kita semua. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.